Pagi itu, sinar matahari menyentuh pelan atap seng terminal bus Jatimulya. Suara klakson bus, teriakan kenek, dan tawa para pedagang kecil berpadu jadi harmoni yang sudah akrab di telinga. Udara pagi masih segar, aroma kopi dan gorengan dari warung Makrini menebar ke seluruh sudut terminal. Semua berjalan seperti biasa, damai, sederhana, dan penuh kehidupan. Tak ada yang menyangka, ketenangan itu sebentar lagi akan hancur. Di sudut terminal, seorang pria berusia 40-an duduk di bangku kayu tua. Tubuhnya tegap, kulitnya legam, matanya tajam tapi penuh kelelahan hidup. Namanya Wantoro. Ia bekerja mencuci bus dan kadang membantu para sopir memperbaiki mesin. Tak banyak yang tahu tentang masa lalunya, tapi setiap kali seseorang mencoba mencari tahu, mereka hanya mendapat satu nasihat dari para sopir lama, jangan ganggu Wantoro. Dia bukan orang sembarangan. Bagi Wantoro, terminal itu bukan sekadar tempat mencari makan, tapi tempatnya menebus masa lalu. Ia selalu datang paling pagi, menyapu, menyeka kaca bus, lalu duduk diam sambil memandangi langit. Ada sesuatu di matanya, semacam kesedihan yang tak pernah hilang. Kadang, ia terlihat berbisik pelan sendiri, seolah berbicara dengan bayangan masa lalunya. Aku cuma ingin hidup tenang, cuma itu, gumamnya setiap kali fajar menyingsing. Orang-orang di terminal sudah menganggapnya bagian dari keluarga. Makrini sering memberinya kopi gratis. Sopir-sopir memanggilnya, Bang Toro, dengan hormat, meski mereka tahu, pria itu jarang tertawa. Ada kalanya, anak-anak kecil berlari di sekitar bus, dan Wantoro tersenyum samar melihatnya. Dalam hati, ia merasa bahagia, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menemukan kedamaian yang tak ia dapat dimanapun. Namun di balik ketenangan itu, Wantoro masih dihantui oleh bayangan masa lalu yang kelam. Di malam-malam sepi, ia sering terbangun dari mimpi buruk, suara jeritan, darah, dan bau besi yang menusuk hidung. Di penjara dulu, Wantoro dijuluki Macan Nusa Kambangan, tahanan yang membungkam lawan dengan tangan kosong. Ia tak bangga akan itu. Semua darah yang tumpah dulu, kini terasa seperti dosa yang menempel di kulitnya. Itulah mengapa ia memilih hidup sederhana di terminal, untuk menenangkan jiwanya yang rusak. Hari itu, langit Jatimulya tampak cerah. Bus-bus datang dan pergi, penumpang berlalu lalang, dan semua tampak seperti biasa. Namun dari kejauhan, Wantoro merasakan sesuatu yang aneh. Entah kenapa, dadanya terasa berat, seolah ada badai yang sebentar lagi datang. Ia menatap ke arah jalan raya, samar-samar terlihat beberapa motor besar melaju pelan menuju terminal. Asap knalpot mengepul, suara deru mesinnya seperti menandai perubahan takdir. Sementara itu, orang-orang masih sibuk dengan urusan masing-masing. Pedagang sibuk menata dagangan, sopir sedang menghitung uang setoran, dan anak-anak kecil berlarian membawa minuman botol bekas. Hanya Wantoro yang diam, menatap arah jalan masuk terminal dengan wajah tegang. Tatapannya kosong tapi waspada, seperti hewan buas yang tahu mangsanya sudah mendekat. Angin berembus membawa debu, menyapu wajahnya yang keras oleh waktu. Dan di tengah keheningan pagi yang perlahan berubah menjadi gelisah, Wantoro berbisik lirih, "Tenanglah, Jatimulya, jangan biarkan darah kembali mengalir di sini." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ketenangan itu tak akan lama. Terminal bus Jatimulya akan segera menjadi saksi kebangkitan bayangan kelam yang selama ini ia pendam. Langit Jatimulya mulai menggelap, awan mendung menggantung rendah seolah tahu akan ada badai yang datang, bukan dari langit, tapi dari manusia. Suara mesin motor meraung keras memecah hiruk-pikuk terminal. 5 motor besar melaju pelan masuk ke area parkir bus, knalpotnya menyalak seperti suara iblis yang tertawa. Orang-orang spontan menoleh. Ada sesuatu di wajah mereka yang membuat udara mendadak dingin, tatapan sombong, senyum menghina, dan gerak langkah yang angkuh. Gerombolan itu turun satu persatu. Pemimpinnya bertubuh besar, berjaket kulit hitam dengan tato bergambar tengkorak di leher. Di bibirnya terselip rokok, dan matanya menyapu terminal seperti sedang menilai barang dagangan. Tempatnya rame juga ya, banyak dompet jalan, ucapnya sinis sambil tertawa, diikuti tawa kasar anak buahnya. Mereka berjalan menendang kaleng, meludah ke tanah, dan memandang orang-orang dengan tatapan predator. Para pedagang kecil langsung diam. Suara tawar-menawar menghilang, hanya tersisa deru angin dan dengung mesin bus yang perlahan padam. Makrini memeluk toples dagangannya dengan gemetar, sementara seorang sopir muda menunduk,
pura-pura memperbaiki ban padahal sedang menahan ketakutan. Semua tahu, aroma bahaya sudah memenuhi udara. Terminal yang damai itu kini seperti medan perang yang menunggu tembakan pertama. Salah satu preman mendekati warung Makrini. "Bu, kopi 2, gorengan 5, tapi bayarnya besok," katanya sambil tertawa keras. Makrini mencoba tersenyum, tapi tangannya gemetar saat menuang kopi. Saat ingin menjawab, preman itu malah menamparkan gelas hingga pecah, kopi panas tumpah ke lantai. Pelan bu, gak usah gemetaran, nanti saya jatuh cinta," ejeknya keji. Tawa mereka memecah suasana, tapi bagi yang mendengar, itu bukan tawa manusia, melainkan tawa setan. Di kejauhan, Wantoro yang sedang mencuci bas berhenti menggerakkan tangannya. Ia menatap dalam diam, bas yang dicucinya masih meneteskan air, tapi tubuh Wantoro kaku seperti patung. Matanya perlahan berubah, dari tenang menjadi tajam. Orang-orang yang mengenalnya tahu, perubahan itu tanda bahaya. Namun kali ini, ia hanya menunduk pelan, menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak yang mulai membakar dadanya. "Toro, jangan ikut campur," bisik salah satu sopir tua yang mengenalnya. "Mereka orang luar," katanya anak buah gendon dari kota sebelah. Wantoro hanya menoleh sebentar, senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang membuat darah siapapun bisa membeku. "Aku cuma mau cuci bas, Bang. Tapi kalau mereka kotori terminal ini, itu urusanku." Suaranya pelan, tapi dingin dan tegas seperti suara dari dalam kubur. Preman-preman itu makin menjadi-jadi. Mereka memalak sopir, mengambil uang setoran, bahkan menendang dagangan seorang pedagang muda hingga berserakan. Terminal yang tadinya hidup kini berubah menjadi neraka kecil. Orang-orang hanya bisa menunduk, tak ada yang berani melawan. Di tengah semua kekacauan itu, Wantoro berdiri perlahan dari bawah bas, mengeringkan tangannya dengan kain lap, dan memandang lurus ke arah mereka. Tatapannya kosong tapi berisi ancaman yang tak terucap. Angin berhenti berembus seolah bumi menahan napas. Di wajah Wantoro tak ada lagi kedamaian, hanya bayangan masa lalu yang terbangun dari tidur panjang. Dalam hatinya ia berbisik, "Kau sudah memanggil iblis itu lagi." Dan di detik itulah, tanpa mereka sadari, Terminal Jatimulya baru saja memanggil kembali macan Nusa Kambangan dari tidurnya. Langit mulai murung, awan hitam menggulung di atas Terminal Jatimulya seolah ikut merasakan murka yang akan datang. Gerombolan preman itu semakin menjadi-jadi. Mereka tertawa keras sambil menyulut rokok, menendang kaleng, dan memaki orang-orang yang lewat. Setiap langkah mereka membawa rasa takut. Orang-orang yang biasa ramah kini hanya menunduk dan berusaha tak menarik perhatian. Terminal yang biasanya penuh canda kini menjadi kuburan ketegangan. Seorang pedagang tua bernama Pak Darto, yang sudah berjualan minuman selama 20 tahun, menjadi korban berikutnya. Salah satu preman menendang gerobaknya hingga botol-botol air mineral pecah. Berserakan, "Lo jualan di sini bayar retribusi gak? Hah?" bentak preman itu sambil menarik kerah baju si kakek. Pak Darto gemetar, mencoba menjelaskan dengan suara lirih, tapi sebuah tamparan keras membuatnya tersungkur. Darah mengalir dari bibir tuanya, bercampur dengan air hujan yang mulai turun. "Lihat nih orang, udah tua masih pelit, dasar bangkai hidup," teriak salah satu preman lainnya sambil tertawa. Tawa mereka menggema, terdengar seperti suara setan yang bersuka cita. Orang-orang hanya bisa memalingkan wajah, tak sanggup menonton, tapi juga tak berani menolong. Semua tahu, satu langkah salah bisa berarti nyawa melayang. Di antara mereka, Wantoro masih berdiri diam di bawah hujan, matanya tertuju pada tubuh Pak Darto yang tersungkur di tanah. Air hujan menetes di wajahnya, menyamarkan air mata yang perlahan jatuh. Ia mengepalkan tangan, kuku-kukunya menancap ke telapak tangan sendiri. Suara dentingan besi dari ember yang jatuh membuat suasana semakin mencekam. Ia menatap ke arah para preman, dan seolah waktu berhenti sesaat, semua suara lenyap, yang tersisa hanyalah napasnya yang berat. Salah satu preman menyadari tatapan itu. Lo lihat-lihat apa, Bang? Mau ikut campur? Hah? Ia berjalan mendekat dengan langkah sombong, disusul dua temannya. "Wah, ini dia tukang cuci bas yang sok jagoan," ujarnya sambil menepuk-nepuk dada sendiri. Kawan, lihat deh, matanya mirip kayak orang yang pengen mati." Mereka tertawa, menghina Wantoro tanpa tahu bahwa mereka sedang menggali kubur sendiri. Wantoro tak menjawab, ia hanya menunduk pelan, mengambil kain lap yang jatuh di tanah,
lalu menepuknya hingga bersih. Gerakannya tenang, terlalu tenang untuk situasi yang menegangkan. Orang-orang yang mengenalnya mulai mundur perlahan, tahu bahwa tanda itu artinya bahaya besar akan datang. Seorang sopir tua menutup wajahnya, berbisik, "Ya Allah." Macan itu bangun lagi. Preman yang berdiri paling dekat mendorong bahu Wantoro dengan kasar. "Gue ngomong, lo denger gak? Hah? Gue suruh lo minta maaf karena ngeliatin bos gue kayak gitu." Ia mengangkat tangannya hendak menamparkan, tapi sebelum tangan itu menyentuh kulit Wantoro, gerakannya terhenti. Mata Wantoro menatap lurus, dingin, tanpa emosi. Tatapan yang membuat darah siapapun membeku di tempat. "Kau sudah cukup bikin dunia ini kotor," ucapnya pelan, tapi suaranya menggema bagai guntur. Hujan turun lebih deras, membasahi tanah yang mulai memerah oleh darah Pak Darto. Orang-orang menahan napas. Dalam diam yang mencekam itu, semua tahu satu hal pasti, batas kesabaran Wantoro sudah hancur. Dan ketika Wantoro mulai melangkah maju dengan tatapan gelap di matanya, dunia yang damai di Terminal Jatimulya sebentar lagi akan berubah jadi medan pembalasan. Hujan turun semakin deras, menamparkan aspal dan atap terminal, menenggelamkan suara tangis dan jeritan kecil dari para pedagang. Namun di tengah gemuruh itu, ada keheningan yang ganjil, keheningan yang lahir dari rasa takut. Semua mata kini tertuju pada satu sosok yang berdiri tegap di bawah hujan, Wantoro. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya setengah tertutup air, tapi matanya menyala seperti bara api yang terjaga terlalu lama. Preman yang tadi hendak menamparnya masih berdiri di depan, tapi kini langkahnya goyah. Ia menatap Wantoro dengan ragu. Ada sesuatu di aura pria itu yang membuatnya sulit bernapas. Tatapan itu tak seperti tatapan manusia biasa, dingin, tajam, dan dalam seolah bisa menembus jantung. "Kau tahu," kata Wantoro dengan suara rendah namun tegas, "aku sudah lama mengubur bagian diriku yang suka darah. Tapi kalian yang menggali kuburannya lagi." 3 preman lainnya mendekat, mencoba menutupi rasa takut mereka dengan tawa palsu. "Heh, ini orang tua ngaco kali ya. Sok bijak segala, padahal cuma tukang cuci." "Bas," ejek salah satunya sambil menendang ember besi hingga terlempar. Suara dentangannya menggema, membuat orang-orang di sekitar makin tegang. Beberapa pedagang mulai menarik gerobak menjauh, sementara para sopir perlahan mundur ke arah bas masing-masing. Mereka tahu, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Wantoro menatap ke arah Pak Darto yang masih tergeletak di tanah, darahnya bercampur dengan air hujan. Tatapan itu penuh luka. Ia kemudian menoleh lagi ke arah para preman, dan dalam tatapan itu, tak ada lagi manusia yang tersisa, hanya bayangan masa lalu yang pernah membuat penjara Nusa Kambangan gemetar. "Kalian pikir, menindas orang lemah itu keberanian?" katanya pelan. "Keberanian sejati adalah menahan diri untuk tidak jadi iblis. Tapi aku sudah gagal hari ini." Preman yang memimpin gerombolan itu meludah ke tanah dan mendekat dengan sombong. "Cukup omong kosong, kakek," teriaknya sambil mendorong Wantoro keras hingga hampir jatuh. Tapi sebelum ia sempat melangkah mundur, tangan Wantoro mencengkeram kerah bajunya dengan kekuatan yang membuat napasnya tertahan. Dalam satu gerakan cepat, Wantoro mengangkat tubuh preman itu, lalu melemparkannya ke genangan air hingga terjerembab. Suara benturannya menggema di seluruh terminal. Orang-orang terperanjat. "Hentikan dia!" teriak salah satu anak buah preman, namun kalimat itu justru menjadi sinyal bagi Wantoro untuk tak lagi menahan diri. Ia melangkah pelan, setiap langkahnya menimbulkan cipratan air yang terdengar bagai detak jantung kematian. Angin berhembus kencang, seolah langit sendiri menolak melihat apa yang akan terjadi. "Kalian datang membawa keangkuhan," ucap Wantoro, suaranya seperti bisikan maut, "tapi yang akan kalian bawa pulang hari ini hanyalah rasa takut." Hujan terus mengguyur, menyelimuti terminal dengan tirai kelabu. Preman-preman itu mulai kehilangan kendali, saling menatap dengan panik. Mereka ingin mundur, tapi gengsi menahan langkah mereka. Dalam sekejap, Wantoro sudah berdiri di hadapan mereka, cepat, senyap, dan menakutkan. Orang-orang di sekitar menahan napas, sementara Wantoro menundukkan kepala sedikit, lalu mendongak dengan mata menyala tajam. "Baiklah," katanya dingin, "kau sudah menatap iblisnya. Sekarang, bersiaplah melihat nerakanya." Dan di bawah guyuran hujan, tatapan Wantoro menjadi awal dari badai yang akan menelan semua kesombongan para preman itu.
Dunia yang tadinya tenang di Terminal Jatimulya baru saja berubah menjadi medan perhitungan, di mana kebaikan dan kegelapan bersatu di tubuh seorang pria yang dulu dijuluki Macan Nusa Kambangan. Petir menyambar langit, menerangi Terminal Jatimulya yang kini sunyi di bawah derasnya hujan. Hanya suara gemericik air dan deru napas orang-orang yang bersembunyi di balik bus-bus tua. Mereka menyaksikan dari kejauhan, takut sekaligus penasaran, bagaimana seorang tukang cuci bas akan menghadapi gerombolan preman bersenjata. Wantoro berdiri di tengah genangan air, bajunya menempel di tubuh, kepalanya menunduk, dan tangannya mengepal erat. Di sekelilingnya, preman-preman itu mulai mengepung, membawa rantai dan besi panjang. "Cuma orang tua, tapi sok jagoan," ucap salah satu preman sambil melangkah maju. Ia mengayunkan rantainya dengan sombong, membuat suara berdesing memecah udara. Tapi sebelum rantai itu menyentuh tubuh Wantoro, pria itu menggerakkan tangan dengan kecepatan tak terlihat, mencengkeram rantai itu, lalu menariknya kuat-kuat hingga preman itu terhuyung. Dalam satu gerakan kilat, Wantoro memutar tubuhnya dan meninju dada lawan dengan keras. Suara tulang patah terdengar jelas di antara deru hujan. Preman itu terlempar dan tak bergerak lagi. Yang lain langsung menyerbu, tapi Wantoro bergerak seperti bayangan. Setiap pukulannya tak pernah sia-sia. Satu orang ditendang hingga menabrak gerobak, satu lagi dihantam wajahnya ke kaca bas hingga pecah berderai. Darah bercampur dengan air hujan mengalir di antara kaki mereka. Orang-orang yang menyaksikan tak percaya, mereka tak sedang melihat manusia biasa. Gerakannya tenang, efisien, dan mematikan. Seolah tangan Wantoro sudah lama terbiasa merenggut nyawa. Hujan terus mengguyur, menutupi tangisan dan jeritan. Satu preman mencoba menusuk dengan pisau lipat dari belakang, tapi Wantoro menoleh cepat, menangkap pergelangan tangan itu, lalu memutarnya hingga terdengar bunyi krek. Yang mengerikan, pisau itu berpindah tangan, dan dalam sekejap, berbalik menancap di dada si penyerang sendiri. Wantoro menatapnya dingin, tanpa ampun, tanpa rasa bersalah. Dalam sorot matanya, hanya ada satu kalimat yang tak terucap, "Kalian yang memulai ini." Seorang sopir yang bersembunyi di balik bas berbisik, "Ya Allah, dia bukan orang biasa, dia bukan tukang cuci bas." Seorang pedagang tua mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Itu Wantoro, macan dari Nusa Kambangan, aku pernah dengar nama itu di radio dulu, katanya dia pernah bunuh 5 orang di sel karena diremehkan." Bisikan itu menyebar cepat, membuat semua orang makin ngeri, antara kagum dan takut. Tapi pertarungan belum selesai. Sang pemimpin preman, yang sedari tadi mengamati, maju ke depan. Tubuhnya besar, urat-urat di leher menegang, matanya merah karena amarah. Ia mencabut sebilah golok dari pinggangnya, lalu menatap Wantoro penuh benci. "Gue gak peduli lo siapa. Ini wilayah gue sekarang," teriaknya sambil menyerang membabi buta. Wantoro memiringkan tubuh, menghindar, lalu menangkis serangan berikutnya dengan lengan kirinya. Suara besi beradu dengan keras, percikan air memercik di sekitar mereka. Pertarungan berubah jadi duel hidup dan mati. Golok itu terus menebas udara, tapi Wantoro menangkis dengan tenang, langkahnya mantap, matanya tak pernah lepas dari lawan. Setiap gerakan terasa seperti tarian kematian yang sudah ia hafal sejak dulu di penjara. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, Wantoro memutar tubuh, menendang lutut lawannya hingga roboh, lalu menghantam dagunya dengan siku. Golok terlepas, dan dalam sekejap Wantoro sudah menodongkannya ke leher si pemimpin preman. Hening, hujan seolah berhenti, orang-orang terpaku. Sang preman terengah, menatap ke mata Wantoro yang hitam legam, tanpa ampun. "Pergilah," kata Wantoro pelan, tapi tegas. "Sebelum aku lupa caranya jadi manusia." Ia menurunkan golok perlahan, membiarkan preman itu merangkak mundur dengan wajah ketakutan. Di belakangnya, anak buahnya yang tersisa ikut lari terbirit-birit, meninggalkan terminal dalam keadaan porak-poranda. Wantoro berdiri di tengah terminal, menatap ke langit yang muram. Air hujan membasuh darah di tangannya, tapi tak mampu membersihkan dosa-dosa lama yang kembali hidup malam itu. Dalam hati kecilnya, ia tahu, meski ia menyelamatkan banyak orang hari ini, bayangan masa lalunya sudah bangkit. Dan dari kejauhan, sirene polisi mulai terdengar samar. Ia menutup mata sejenak. "Mungkin, inilah harga kedamaian," gumamnya lirih. Langit Jatimulya masih menangis, hujan turun tanpa henti membasahi tanah yang kini bercampur darah dan lumpur. Orang-orang perlahan keluar dari persembunyian mereka,
menatap tubuh-tubuh preman yang tergeletak tak sadarkan diri. Beberapa di antaranya masih merintih kesakitan, sementara yang lain tak lagi bergerak. Terminal itu kini hening, terlalu hening. Hanya suara hujan yang menetes di atap bas tua dan desahan napas Wantoro yang berat, seperti suara binatang buas setelah berburu. Ia berdiri diam di tengah genangan air, wajahnya menunduk, tangan kirinya masih menggenggam golok yang baru saja ia rebut. Napasnya tersengal, matanya sayu tapi dalam, seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri. Orang-orang memandangnya dengan perasaan campur aduk, kagum, takut, dan tak percaya bahwa pria yang sehari-hari mencuci bas itu bisa menjelma menjadi pembunuh secepat bayangan. Namun di balik ketegasannya, ada luka batin yang jauh lebih besar dari luka fisik manapun. "Toro," suara lirih terdengar dari arah warung Makrini. Perempuan tua itu menatapnya dengan mata penuh rasa iba. "Cukup, nak, sudah, mereka kabur. Jangan teruskan lagi," tapi Wantoro tak menjawab. Ia hanya menatap kosong, seolah suara Makrini tak sampai padanya. Dalam pikirannya, suara lain jauh lebih keras, suara masa lalu yang bangkit dari kegelapan. "Kau pikir bisa menebus dosa? Tidak, Wantoro, darah akan selalu mencari darah." Seketika, langkah kaki terdengar dari arah luar terminal. Belasan preman lain datang berlari, membawa pentungan dan senjata tajam, wajah mereka murka. Rupanya, mereka adalah sisa dari kelompok yang tadi kabur, kini kembali dengan bala bantuan. "Bunuh dia, biar tahu rasanya melawan kami," teriak salah satu dari mereka. Orang-orang di terminal menjerit ketakutan, berhamburan mencari perlindungan. Tapi Wantoro hanya berdiri diam, menatap ke arah datangnya pasukan itu dengan wajah tanpa ekspresi. Hujan kian deras, menyelimuti tubuhnya yang kokoh. Ia meletakkan golok ke tanah, menarik napas panjang, lalu menatap ke langit. Dalam sorot matanya ada sesuatu yang berubah, bukan lagi sekadar kemarahan, tapi kelepasan, seperti seseorang yang menyerahkan diri sepenuhnya pada kegelapan. "Baiklah," gumamnya lirih, "kalau dunia memang tak mau aku hidup tenang, maka biar iblisnya bekerja." Dan begitu langkah pertama preman mendekat, Wantoro bergerak. Cepat, senyap, mematikan. Pukulan pertama menghantam rahang musuh hingga terlempar 3 meter. Yang lain mencoba menyerang bersamaan, tapi Wantoro sudah tak seperti manusia. Setiap gerakannya seperti bayangan hitam di tengah hujan. Suara tulang patah, jeritan, dan darah bercampur dengan air. Terminal berubah jadi medan pembantaian. Orang-orang menutup mata, tak sanggup menyaksikan bagaimana Wantoro menumbangkan mereka satu persatu, tanpa ampun, tanpa jeda. Dalam dirinya, amarah dan kesedihan menyatu jadi satu kekuatan yang menakutkan. Setiap pukulan bukan hanya untuk melindungi orang lemah, tapi juga untuk melawan dirinya sendiri. Bayangan masa lalu menari di kepalanya, wajah-wajah orang yang dulu ia bunuh di penjara, suara jeritan malam, darah yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Ia berteriak keras, sebuah teriakan panjang yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Itu bukan sekadar amarah, itu jeritan penyesalan yang tak lagi punya jalan pulang. Dan ketika semua preman tergeletak di tanah, terminal kembali sunyi. Wantoro berdiri di tengah hujan, tubuhnya gemetar, mata kosong menatap tangan yang berlumuran darah. Golok yang tadi ia letakkan kini tergeletak di genangan air, seolah menatap balik pemiliknya. Dari kejauhan, sirene polisi terdengar semakin jelas. Makrini menatapnya dengan air mata berlinang. "Toro, apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri?" Tapi Wantoro hanya menatapnya dan berkata lirih, "Aku hanya menjaga kedamaian, Mak, walau harus kubayar dengan neraka." Sirene polisi kian mendekat, menembus derasnya hujan dan sunyi terminal yang kini berubah menjadi lautan darah. Wantoro tak bergerak, tubuhnya berdiri kaku di tengah genangan, wajahnya menunduk, dan matanya kosong seperti patung batu. Di sekitarnya, puluhan preman tergeletak, beberapa hanya bisa mengerang lemah, sisanya diam untuk selamanya. Orang-orang menatapnya dari kejauhan, tak tahu harus mengucapkan terima kasih atau ketakutan. Di balik keberaniannya, aura Wantoro kini berubah, bukan seperti pahlawan, tapi seperti arwah yang bangkit dari masa lalu. Polisi datang terburu-buru, menyorotkan senter ke segala arah. "Apa yang terjadi di sini?" seru salah satu dari mereka. Saat lampu senter mengenai Wantoro, seketika wajah petugas itu berubah pucat. "Astaga, kau Wantoro." Ia mundur selangkah, tak percaya. Nama itu bukan nama asing di kalangan aparat. "Wantoro,
Mantan narapidana Nusa Kambangan yang dulu dijuluki Macan Timur, seorang pembunuh berdarah dingin yang menewaskan belasan orang hanya dengan tangan kosong. Ia kabarnya sudah tobat, sudah meninggalkan dunia kelam, tapi malam itu, sisi gelapnya bangkit lagi. Semua orang menjauh, perintah polisi lain, tapi Wantoro tetap tak bergerak. Ia menatap lurus ke arah mereka, lalu berkata pelan, "Aku tidak ingin melawan lagi, tapi kalau kalian paksa aku akan bertindak." Suaranya tenang, tapi dingin, seperti angin malam di tepi jurang. Polisi ragu-ragu, karena mereka tahu siapa yang sedang mereka hadapi, bukan sembarang mantan napi, tapi monster yang dulu bahkan para penjaga penjara pun takut memandang matanya. Makrini berlari mendekat, menangis. "Toro, jangan lagi, nak, sudah ini, kau sudah cukup menebus dosamu." Tapi Wantoro menatapnya lembut, seolah waktu berhenti di antara keduanya. "Maaf, Mak, sepertinya dosa lamaku datang menjemput." Ia mengangkat tangan pelan, menyerahkan diri pada polisi. Mereka memborgolnya dengan gemetar, tahu betul kalau pria itu bisa saja menghancurkan borgol itu kapan saja. Tapi ia tak melawan, hanya menunduk dan berkata lirih, "Aku lelah, Mak, mungkin inilah waktuku." Saat mobil polisi melaju meninggalkan terminal, semua orang terdiam. Hujan masih mengguyur deras, seolah langit pun ikut menangis. Seorang sopir tua berbisik pada temannya, "Aku pikir dia iblis, tapi mungkin dia cuma manusia yang tersesat terlalu jauh." Orang-orang hanya bisa menunduk, antara kagum dan iba. Karena di balik kekejamannya, semua tahu, tanpa Wantoro malam itu, mereka semua mungkin sudah menjadi korban. Di dalam mobil tahanan, Wantoro memejamkan mata. Tapi tidur tak datang. Yang datang justru kenangan masa lalu, jeritan, darah, dan wajah-wajah yang pernah ia habisi di pulau terkutuk itu. Nusa Kambangan bukan sekadar penjara baginya, tapi neraka tempat ia belajar membunuh untuk bertahan hidup. Ia teringat satu nama, Budi Karsono, teman satu sel yang dulu mengajarinya tentang arti penyesalan, tapi juga yang membuatnya kembali menjadi iblis setelah dikhianati. Wajah itu kini muncul lagi di benaknya, seolah memanggil, "Aku belum selesai denganmu, Toro." Suara itu bergema di kepalanya, berat dan serak. Wantoro terbangun dari lamunannya, menatap keluar jendela mobil. Lampu-lampu jalan berkelebat, tapi di setiap pantulan kaca, ia melihat bayangan dirinya yang dulu, berlumur darah, tersenyum kejam, menatap balik dirinya yang sekarang. Ia mengusap wajahnya pelan, dan untuk pertama kalinya, air mata menetes di pipinya. "Tuhan, sampai kapan aku harus berperang dengan masa laluku?" Mobil itu terus melaju menuju kantor polisi, sementara hujan tak juga berhenti. Terminal Jatimulya kembali sepi, tapi kisah malam itu akan menjadi legenda. Orang-orang akan selalu mengingat nama Wantoro, bukan hanya sebagai pembunuh atau penjahat, tapi juga sebagai manusia yang terjebak di antara kebaikan dan kegelapan. Dan bagi Wantoro, perjalanan menuju penebusan baru saja dimulai, sekali lagi, lewat gerbang penjara yang dulu ia tinggalkan dengan harapan tak akan pernah kembali. Suara deru ombak menyambut pagi di Pulau Nusa Kambangan. Kabut tebal menggantung di antara pepohonan kelam, menutupi tembok tinggi penjara yang berlumut dan berkarat oleh waktu. Mobil tahanan berhenti di depan gerbang besi besar. Wantoro turun dengan langkah berat, borgol masih melingkar di tangannya. Begitu kakinya menapak tanah, udara dingin dan asin laut langsung menyergap. Tempat ini, neraka yang dulu ia tinggalkan, kini menelannya lagi. Para sipir menatapnya dengan tatapan penuh waspada. Beberapa di antara mereka saling berbisik, ada yang bergetar ketika menyebut namanya. "Itu dia, Macan Timur, dia kembali." Sebagian yang muda mungkin belum pernah melihatnya, tapi kisah tentang Wantoro sudah melegenda di balik jeruji, seorang pria yang pernah menumbangkan 4 narapidana dalam satu malam hanya dengan tangan kosong. Namun kini yang datang bukan lagi Wantoro yang sama, tubuhnya tampak lebih tenang, matanya tak sebuas dulu. Tapi di dalam ketenangan itu, semua orang tahu, badai masih mengintai. Ketika melewati lorong-lorong gelap menuju sel, Wantoro menatap dinding lembab yang penuh goresan nama-nama narapidana. Beberapa di antaranya sudah pudar, mungkin pemiliknya sudah lama mati. Ia berhenti sejenak di depan tulisan yang masih terbaca jelas, Budi Karsono, 2008. Nafasnya tercekat, itu nama yang menghantuinya setiap malam. "Kau masih di sini, Bat?" gumamnya lirih. Seorang sipir menatapnya heran, tapi Wantoro hanya melangkah lagi, menuju sel tua di ujung lorong yang dulu pernah jadi rumahnya. Ironis,
Pikirnya, dulu ia keluar dari sini dengan janji tak akan pernah kembali, tapi kini takdir malah menertawakannya. Malam pertama di sel terasa seperti siksaan. Angin laut meniup lewat celah jeruji, membawa suara-suara samar dari tahanan lain. Tapi di antara suara itu, Wantoro mendengar satu yang sangat dikenalnya, berat, parau, dan mengerikan. "Toro, akhirnya kau datang juga." Ia menatap ke arah bayangan di sel seberang. Dari balik kegelapan, sepasang mata tajam menatapnya. Lalu muncul wajah yang sudah lama ia kira mati, Budi Karsono. Tubuhnya masih besar, tapi wajahnya kini dipenuhi luka dan keriput. Namun senyum sinis itu masih sama seperti dulu. Wantoro terpaku. "Kau, seharusnya sudah mati. Aku sendiri yang melihatmu tertembak waktu itu." Budi terkekeh pelan. "Kau tahu, Toro, neraka tak mau menerimaku sebelum aku menjemputmu." Suaranya serak dan dingin. Wantoro menatapnya lama, lalu menunduk. Semua masa lalu itu kembali berputar di kepalanya, pengkhianatan, darah, dan malam kelam di mana Budi menjebaknya hingga ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan kini, orang itu berdiri di depannya, hidup, siap membuka luka lama. Keesokan harinya, kabar tentang kembalinya Wantoro menyebar cepat di seluruh blok tahanan. Banyak narapidana yang dulu mengaguminya kini mendekat, menunduk hormat, tapi juga takut. "Macan Timur sudah kembali," bisik mereka. Tapi bagi Wantoro, semua penghormatan itu tak berarti apa-apa. Ia datang bukan untuk berkuasa, tapi untuk menebus dosa. Namun kehadiran Budi membuat segalanya berubah, neraka ini kini kembali menuntut darah. Malam itu, Budi memanggilnya dari seberang sel. "Kau pikir bisa hidup tenang setelah membantai orang-orangku di terminal itu? Kau membuka pintu masa lalu, Toro. Sekarang semua akan datang menagih." Wantoro terdiam, menatap ke arah laut yang gelap di balik jeruji. "Aku tak takut mati, Bat. Tapi aku takut kembali jadi iblis seperti dulu." Budi tersenyum licin. "Kau tak punya pilihan. Di tempat ini, hanya iblis yang bisa bertahan hidup." Kata-kata itu menusuk dalam, membuat Wantoro memejamkan mata. Ia tahu, pertarungan belum berakhir. Dan di tengah keheningan malam Nusa Kambangan, di balik tembok batu yang dingin, dua bayangan dari masa lalu kembali berhadapan. Satu ingin menebus dosa, satu ingin menagih balas. Angin laut berdesir pelan, membawa aroma garam dan darah yang belum tumpah. Dalam hati Wantoro, sesuatu kembali bergejolak, bukan lagi sekadar amarah, tapi peringatan bahwa setiap dosa yang dikubur, pada akhirnya akan menggali kuburnya sendiri. Fajar di Nusa Kambangan bukanlah cahaya kehidupan, melainkan peringatan bagi mereka yang masih bernapas. Udara dingin menusuk, tulang, burung-burung bangkai beterbangan di atas menara penjaga. Wantoro duduk di pojok sel, matanya sayu menatap ke arah laut yang samar terlihat dari balik jeruji. Ia baru saja semalaman tak tidur, memikirkan wajah Budi Karsono yang kini hidup kembali di hadapannya. Semua ketenangan yang susah payah ia bangun di dunia luar, runtuh hanya karena satu sosok dari masa lalu. Dari kejauhan, terdengar suara gaduh, bentakan, tawa kasar, dan bunyi logam saling beradu. Itu suara dari blok barat, tempat tahanan-tahanan paling ganas dikumpulkan. "Itu orang-orangnya Budi," bisik seorang napi tua di sel sebelah. "Sejak kau datang, mereka seperti menunggu perintah untuk memulai sesuatu." Wantoro hanya diam, tapi dalam dadanya ada rasa tak nyaman. Ia tahu Budi bukan sekadar ingin membalas dendam, ia ingin menyalakan kembali api lama, menjadikan penjara ini sebagai arena pembalasan berdarah. Siang harinya, saat jam makan tiba, Wantoro berjalan menuju ruang makan bersama tahanan lain. Di sana, suasana begitu tegang. Puluhan pasang mata menatapnya, sebagian kagum, sebagian penuh kebencian. Di ujung ruangan, Budi duduk dengan para pengikutnya, menatap Wantoro dengan senyum mengejek. "Macan tua yang kehilangan taring," katanya lantang, hingga semua tahanan mendengar. Beberapa tertawa, sebagian menunggu reaksi Wantoro. Tapi Wantoro hanya duduk tenang, menunduk, tak menanggapi. Namun Budi belum selesai. Ia berdiri, menendang kursinya, lalu berjalan mendekat. "Kau pikir bisa datang ke sini dan berlaga suci setelah semua darah yang kau tumpahkan? Kau bukan pahlawan, Toro. Kau cuma pembunuh yang kehabisan arah." Suara langkahnya bergema keras di ruangan. Para sipir hanya menatap, tak berani campur tangan. Semua tahu, jika dua legenda penjara ini bertemu, siapapun yang menghalangi bisa mati sia-sia. Wantoro menatapnya pelan, pandangan matanya dingin tapi dalam.
Aku tak ingin melawanmu, Bat. Semua sudah lewat. Aku hanya ingin tenang. Tapi Budi justru tertawa keras. Tenang, di sini. Kau lupa di mana kita berada. Nusa Kambangan tidak mengenal kata tenang, Toro. Di sini, yang berhenti bertarung akan dikubur hidup-hidup. Lalu tanpa peringatan, Budi melemparkan tinju ke wajah Wantoro. Suara benturan keras menggema. Semua tahanan berdiri, suasana mendidih. Darah menetes dari bibir Wantoro. Ia tak membalas, hanya menatap Budi tajam. Tapi saat Budi kembali menyerang, Wantoro menangkis cepat, refleks lamanya bangkit tanpa bisa ditahan. Dalam sekejap, Budi terlempar ke meja, piring-piring pecah, dan ruangan berubah menjadi neraka. Para tahanan berteriak, memukul meja, mendesak ke arah mereka berdua. Para sipir membunyikan alarm, tapi tak ada yang berani masuk. Dua iblis lama sedang bangkit. Pertarungan itu berlangsung cepat tapi brutal. Budi menyerang dengan pisau rakitan, Wantoro menangkis dengan baki besi. Suara logam dan jeritan bergema di seluruh blok. Satu tebasan mengenai lengan Wantoro, darah segar mengalir, tapi ia tetap bertahan. Dalam sorot matanya, bukan amarah yang tampak, melainkan kesedihan mendalam. Ia tahu pertarungan ini tak bisa dihindari, masa lalunya telah memaksanya lagi untuk menjadi makhluk yang dulu ia benci. Akhirnya, Wantoro berhasil menaklukkan Budi. Ia menekan tubuh musuh lamanya ke lantai, menodongkan pisau ke lehernya. Tapi sebelum ia melangkah lebih jauh, ia menatap wajah Budi yang kini ketakutan, dan suara Makrini bergema di kepalanya, "Cukup, nak, jangan biarkan darahmu jadi kutukan lagi." Tangan Wantoro bergetar, pisau itu jatuh. Ia mundur perlahan, lalu berbisik, "Aku tak akan jadi iblis lagi, Bat." Tapi Budi malah tertawa getir. "Terlambat, Toro, api sudah menyala, sekarang neraka ini akan menelan kita semua." Dan dari kejauhan, suara ledakan kecil terdengar dari arah blok barat, tanda bahwa perlawanan besar telah dimulai. Ledakan pertama mengguncang seluruh kompleks penjara. Dinding tua yang sudah rapuh bergetar hebat, genteng-genteng beterbangan, dan jeritan para tahanan bergema di setiap blok. Asap tebal menjalar ke langit, disertai bau besi terbakar dan darah segar. Wantoro berdiri terhuyung, matanya menatap sekeliling dengan rasa ngeri dan tidak percaya. Ia tahu betul, ini bukan kebetulan. Ini ulah Budi Karsono. Neraka yang dulu ia tinggalkan kini benar-benar menyala kembali. Para tahanan berhamburan keluar dari sel, sebagian membawa senjata tajam rakitan, sebagian lainnya menyalakan obor dan meneriakkan nama Budi. "Hancurkan penjara ini, bebaskan diri kita," teriak salah satu dari mereka. Dalam kekacauan itu, Wantoro menatap Budi yang masih tergeletak di lantai ruang makan, tersenyum dengan darah mengalir di bibirnya. "Aku bilang padamu, Toro, di tempat ini, hanya iblis yang bisa hidup." Kalimat itu membuat dada Wantoro terasa sesak. Ia tahu, jika pemberontakan ini tak dihentikan, semua akan binasa, para napi, sipir, bahkan dirinya sendiri. Asap mulai menyesakkan ruangan. Wantoro segera berlari ke arah lorong utama, melawan arus tahanan yang mencoba kabur. Ia menolong seorang sipir muda yang terjatuh, menariknya dari reruntuhan. "Pergi dari sini, panggil bantuan dari luar," teriaknya. Tapi sipir itu gemetar, menatapnya dengan wajah ketakutan. Kau yang mereka incar, Pak, mereka ingin darahmu." Wantoro terdiam sejenak. Ia sadar, Budi tak hanya ingin melarikan diri, ia ingin menyeretnya ke jurang yang sama seperti dulu. Di tengah kobaran api, Wantoro melihat Budi berdiri di atas meja, memimpin pemberontakan. "Hari ini kita bebas atau mati," teriaknya. Para napi bersorak, sebagian sudah menyalakan bom rakitan dan melemparkan ke arah penjaga menara. Letusan kembali terjadi, menelan siapapun tanpa pandang bulu. Tapi Wantoro tak tinggal diam. Ia melangkah ke arah Budi, menembus api dan asap, langkahnya tegap meski tubuhnya penuh luka. "Berhenti, Bat, kau akan menghancurkan semua orang, termasuk dirimu sendiri," teriak Wantoro di tengah kobaran api. Tapi Budi hanya tertawa. "Aku sudah mati sejak dulu, Toro. Sekarang aku hanya ingin memastikan kau ikut bersamaku ke neraka." Ia melompat turun, menyerang Wantoro dengan batang besi menyala. Suara benturan keduanya menggema di tengah api, dua legenda yang kembali bertarung. Kali ini bukan demi dendam, tapi demi akhir yang tak bisa dihindari. Pertarungan berlangsung sengit. Api membakar sekeliling mereka, membuat udara panas menyengat kulit. Wantoro dan Budi saling pukul, saling tusuk,
hingga darah bercampur dengan abu. Tapi kali ini Wantoro bertarung bukan untuk membunuh. Ia hanya ingin menghentikan kegilaan itu. Saat Budi menebas dengan besi panas, Wantoro menangkis dan menendangnya hingga terhempas ke dinding. "Cukup, Bat. Kita sudah terlalu lama hidup dalam kegelapan," teriaknya, suaranya serak dan penuh amarah. Namun Budi justru tertawa getir, darah mengalir dari sudut bibirnya. "Kau selalu berpikir bisa menebus dosa, tapi kita ini, Toro, adalah ciptaan neraka. Lihat sekelilingmu, semuanya terbakar. Ini, takdir kita." Dengan sisa tenaga, Budi menekan pemicu bom di tangannya. Wantoro tertegun, ledakan besar kembali mengguncang ruangan, api menyala semakin tinggi, menelan segalanya. Tubuh Budi lenyap ditelan kobaran api, sementara Wantoro terhempas keras ke dinding besi dan kehilangan kesadaran. Ketika matanya terbuka, dunia sudah berubah. Langit dipenuhi asap hitam, jeruji penjara hancur berserakan, dan suara helikopter polisi terdengar di kejauhan. Tubuh Wantoro lemah, namun ia masih hidup. Di tengah reruntuhan, ia menatap laut yang berkilau merah oleh pantulan api. Air matanya menetes. "Kau benar, Bat, neraka memang tak pernah mau melepaskan kita." Ia menatap langit, lalu berbisik lirih, "Tapi aku akan tetap mencoba hidup, walau hanya untuk menebus satu dosa lagi." Asap hitam masih mengepul dari reruntuhan Nusa Kambangan. Pulau itu kini tak lagi terdengar seperti penjara, melainkan kuburan besar yang masih bernafas. Suara api membakar kayu, jeritan samar dari dalam puing, dan ombak yang menghantam karang menciptakan paduan suara neraka yang tak terlupakan. Wantoro berusaha berdiri dengan tubuh penuh luka bakar dan darah kering di wajahnya. Nafasnya berat, tapi matanya masih hidup. Ia tak tahu mengapa dirinya selamat dari ledakan terakhir itu. Mungkin, pikirnya, Tuhan belum selesai menghukumnya. Di tengah kabut asap, Wantoro berjalan terlatih. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh berserakan, tahanan, sipir, bahkan Budi Karsono yang kini hanya tersisa bayangan di antara bara. Tapi meski api telah memusnahkan segalanya, suara Budi masih terngiang di kepalanya. "Kita ini ciptaan neraka, Toro." Kalimat itu mengiris hatinya lebih dalam dari luka fisik manapun. Ia menatap langit yang mulai memerah, lalu berbisik, "Mungkin kau benar, Bat. Tapi aku tak akan mati dengan dosa yang sama." Langkahnya membawanya ke arah tepi pulau. Di sana, di antara debu dan abu, ia melihat beberapa sipir yang masih hidup berusaha menolong korban lain. Salah satu dari mereka, seorang anak muda yang dulu sempat ia tolong sebelum ledakan, menatapnya dengan mata penuh haru. "Pak, kau masih hidup," katanya lirih. Wantoro menatapnya lemah, kemudian tersenyum samar. "Aku harus hidup, untuk menebus semua ini." Ia membantu mengangkat puing, mengevakuasi korban satu persatu tanpa menghiraukan rasa sakit di tubuhnya. Namun di tengah reruntuhan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam lama, sebuah potongan logam berkarat bertuliskan Blok Timur, Macan Timur, bekas plakat sel lamanya. Ia memegangnya erat, lalu menatap ke laut. Dalam pantulan air asin itu, ia seolah melihat wajahnya sendiri di masa lalu, penuh kebencian, darah, dan dendam. Wajah itu menatapnya balik, menyeringai. "Kau pikir bisa lari dari aku?" bisik bayangan itu. Wantoro memejamkan mata dan berdoa lirih. Untuk pertama kalinya, bukan meminta ampun, tapi kekuatan untuk memperbaiki segalanya. Menjelang sore, helikopter penyelamat datang membawa para korban. Beberapa aparat turun, menatap Wantoro dengan ragu. "Itu dia, napi yang selamat dari ledakan," ujar salah satu petugas. Mereka tahu siapa dia, mereka tahu sejarah kelam Wantoro. Tapi yang berdiri di depan mereka saat itu bukan lagi sang Macan Timur yang ditakuti, melainkan seorang pria yang wajahnya penuh luka, namun matanya tenang, pasrah. Ia mengangkat tangan, menyerahkan diri tanpa sepatah kata pun. Di dalam helikopter, saat dibawa menjauh dari pulau neraka itu, Wantoro menatap Nusa Kambangan dari kejauhan. Api masih menyala di beberapa titik, seperti bara yang menolak padam. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Biarlah kau jadi kuburan masa laluku." Air mata jatuh di pipinya, namun bibirnya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedikit ringan, seolah beban yang selama ini menghantuinya perlahan mulai memudar bersama asap yang menipis. Sesampainya di daratan, Wantoro dibawa ke rumah sakit militer. Berita tentang pemberontakan di Nusa Kambangan menyebar cepat ke seluruh negeri. Semua media menyorot satu nama, Wantoro,
si macan timur yang selamat dan menolong korban di tengah kobaran api. Namun bagi Wantoro, semua pujian itu tak berarti apa-apa. Aku bukan pahlawan, katanya pada seorang perawat. Aku hanya manusia berdosa yang mencoba menebus satu kesalahan, di antara ribuan yang lain. Malam itu, di ranjang rumah sakit, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Makrini sedang tersenyum sambil membawa segelas teh panas, memanggilnya seperti dulu. Di belakangnya, Budi berdiri. Diam tanpa berkata apa-apa, lalu perlahan berjalan pergi, menghilang ke dalam kabut. Saat Wantoro terbangun, air mata menetes di ujung matanya. Ia menatap langit-langit putih rumah sakit itu dan berbisik pelan, mungkin inilah penebusanku yang terakhir, lalu matanya terpejam lagi. Kali ini bukan karena lelah, tapi karena kedamaian yang akhirnya datang setelah sekian lama. Suasana ruang sidang pagi itu begitu tegang. Wartawan berdesakan di luar, kamera televisi memadati pintu utama, dan setiap mata tertuju pada satu sosok yang kini duduk di kursi pesakitan dengan kepala tertunduk, Wantoro, si macan timur, legenda kelam Nusa Kambangan. Namun hari itu, yang terlihat bukan monster seperti yang dibicarakan orang, melainkan pria tua dengan luka yang belum sembuh, sorot mata yang sayu, dan sikap yang pasrah seolah menerima semua vonis yang akan datang. Sidang dimulai, suara hakim menggema, menembus keheningan yang menyesakkan. Jaksa membacakan tuduhan dengan suara berat, pemberontakan, pembunuhan, pelarian, dan keterlibatan dalam kematian banyak tahanan serta sipir. Setiap kalimat yang keluar terasa seperti pisau yang menusuk batin Wantoro satu persatu. Namun ia tak membantah, ia hanya menatap kosong ke depan. Hingga akhirnya, hakim menatapnya langsung dan berkata, apakah terdakwa ingin menyampaikan sesuatu sebelum putusan dibacakan? Ruangan seketika hening, semua menunggu jawaban dari pria yang dulu dikenal sebagai simbol kegelapan. Dengan suara serak dan lirih, Wantoro membuka mulutnya. Saya, dulu mengira kekerasan bisa menebus kehormatan. Saya pikir, dengan menakuti dunia, saya bisa melupakan masa lalu. Tapi ternyata, semakin saya menakutkan, semakin saya kehilangan diri saya sendiri. Ia berhenti sejenak, menatap hakim dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak minta pengampunan, saya hanya ingin kebenaran keluar hari ini, agar generasi setelah saya tahu, bahwa kebencian tidak pernah menyelamatkan siapapun. Suara itu gemetar, tapi mengandung ketulusan yang membuat seluruh ruang sidang terdiam. Kemudian Wantoro mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku bajunya, sebuah kalung besi tua yang telah berkarat. Ia memandangnya lama sebelum berkata, kalung ini milik orang pertama yang saya bunuh, 25 tahun lalu. Dia bukan musuh, bukan preman, bukan lawan. Dia hanya anak muda yang membela ibunya dari saya yang sedang mabuk kekuasaan. Ruangan bergemuruh. Sejumlah orang menunduk, sebagian menitikkan air mata. Sejak hari itu, saya tahu neraka saya dimulai. Dan mungkin, hari ini, saya ingin mengakhirinya dengan berkata, saya menyesal. Hakim menatapnya lama, suasana hening begitu dalam, bahkan detik jam terdengar seperti dentang palu. Akhirnya, palu diketuk 3 kali. Dengan mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakwa Wantoro. Suara palu menggema, tapi tak ada satupun teriakan di ruangan itu. Hanya keheningan yang panjang, seolah semua orang sedang merenungi arti dari keadilan yang sebenarnya. Saat dibawa keluar dari ruang sidang, Wantoro menatap ke arah jendela, melihat matahari sore menembus kaca dan memantulkan cahaya lembut ke lantai. Sejenak, ia menutup mata dan tersenyum. Aku masih diberi waktu, bukan untuk hidup bebas, tapi untuk belajar menjadi manusia lagi, gumamnya pelan. Petugas yang menggiringnya menunduk, tampak enggan bersuara. Mungkin mereka pun merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, rasa hormat pada seorang pendosa yang akhirnya berani menghadapi dosanya sendiri. Di dalam mobil tahanan yang membawanya kembali ke penjara, Wantoro duduk diam menatap langit dari balik jeruji kecil di kaca. Burung-burung beterbangan bebas di udara, membawa bayangan cahaya yang indah. Makrini, Budi, semoga kalian tenang di sana, bisiknya. Ia tahu hidupnya tak lama lagi, tapi untuk pertama kalinya, ia tak takut mati. Dalam diamnya, Wantoro merasa damai, seolah beban bertahun-tahun perlahan lepas dari dadanya. Malamnya, di sel barunya, ia menulis satu kalimat terakhir di dinding dengan pecahan batu kecil. Keberanian sejati bukanlah ketika kau mengalahkan musuhmu, tapi ketika kau mengakui dosamu dan memilih untuk tidak mengulanginya lagi.
Setelah menuliskannya, ia duduk bersandar ke dinding, memejamkan mata. Senyum tipis terukir di wajahnya. Dan di tengah keheningan malam itu, Macan Timur akhirnya beristirahat dengan damai, bukan sebagai legenda, bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai manusia yang akhirnya menebus dirinya sendiri. 3 bulan setelah kabar kematian Wantoro di dalam penjara tersebar, terminal bus Jatimulya kembali hidup seperti dulu. Sopir-sopir bersiul riang, penjual nasi uduk berteriak memanggil pembeli, dan anak-anak berlarian di sekitar halte. Namun di balik kembalinya ketenangan itu, masih tersisa satu misteri, surat yang ditinggalkan Wantoro. Surat itu ditemukan oleh seorang sipir muda di bawah bantal tahanan nomor 217, tepat di hari Wantoro menghembuskan napas terakhir. Surat itu berwarna kecoklatan, ditulis dengan tulisan tangan yang kuat tapi gemetar, dan di atasnya tertulis, untuk mereka yang belum belajar dari neraka. Sipir muda itu menyerahkan surat tersebut kepada kepala lapas, yang kemudian mengirimkannya kepada pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Namun entah mengapa, setelah dibaca oleh pejabat, surat itu tidak dimasukkan ke arsip biasa. Sebaliknya, diserahkan kepada seorang jurnalis lokal bernama Rendra, yang dulu pernah menulis kisah tentang Wantoro di masa jayanya. Saat menerima amplop itu, Rendra merasakan sesuatu yang aneh, seperti beban berat yang tak terlihat. Ia membuka perlahan dan mulai membaca isi surat yang seolah menembus hati setiap pembacanya. Aku menulis ini bukan untuk membela diri. Aku tahu dunia sudah menilai. Tapi jika ada satu hal yang ingin kusampaikan sebelum aku mati, itu adalah, jangan ulangi kesalahanku. Aku bukan pahlawan, bukan pula iblis. Aku hanya manusia yang pernah lupa bagaimana rasanya mencintai kehidupan. Kalimat pertama itu membuat Rendra terdiam lama. Setiap baris berikutnya terasa seperti cambuk bagi nuraninya sendiri. Wantoro menceritakan bagaimana ia dulu menjadi monster karena dendam, karena merasa dunia tidak adil, karena menolak untuk memaafkan. Dalam surat itu, Wantoro juga menulis pengakuan mengejutkan, bahwa ia bukan satu-satunya bayangan kelam yang masih hidup. Ada banyak seperti aku, tersebar di kota-kota, di terminal, di pasar, di gang-gang kecil. Orang-orang yang menyimpan amarah dan siap meledak karena dunia menelantarkan mereka. Jika kalian tidak peduli pada mereka, neraka yang menelanku akan terulang. Kata-kata itu membuat Rendra merinding. Ia tahu surat ini bukan sekadar penyesalan, ini adalah peringatan, ramalan tentang masa depan yang bisa berulang. Rendra menulis artikel berdasarkan surat itu dan mempublikasikannya dengan judul, Surat dari Neraka, Pesan Terakhir Wantoro. Artikel itu langsung viral, menyebar di seluruh media sosial dan menjadi bahan perbincangan nasional. Banyak yang marah, banyak pula yang tersentuh. Ada yang menganggap Wantoro hanya mencari simpati, tapi tak sedikit yang berkata bahwa ia telah menunjukkan sisi manusiawinya di detik terakhir hidup. Terminal Jatimulya pun didatangi banyak orang yang ingin melihat tempat di mana Wantoro terakhir bertarung demi orang lemah. Beberapa hari setelah artikel itu tayang, seorang pemuda datang ke terminal membawa bunga putih. Ia mempersembahkannya di tempat Wantoro terakhir berdiri, di bawah tiang lampu yang masih ada bekas darah lama. Aku anak dari pria yang dulu pernah kau tolong, Pak, katanya lirih sambil meneteskan air mata. Terima kasih sudah melindungi kami. Walau caramu salah, niatmu tetap kami kenang. Ia meletakkan bunga itu pelan, dan orang-orang di sekitarnya ikut hening, memberi penghormatan kepada sosok yang dulu mereka takuti tapi kini mereka hormati. Malamnya, Rendra menerima pesan tak dikenal di ponselnya. Hanya ada satu kalimat, kau pikir neraka berakhir di Wantoro. Disertai dengan foto kabur seseorang berpakaian lusuh di depan gerbang terminal Jatimulya, menatap kamera dengan mata tajam yang sangat mirip dengan tatapan Wantoro muda. Rendra tertegun, jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba membalas pesan itu, tapi nomor pengirim sudah tak aktif. Hanya tersisa rasa dingin yang merayap di punggungnya. Rendra menatap layar ponselnya lama, lalu memandangi langit malam yang gelap tanpa bintang. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Gumamnya, ia teringat kalimat terakhir dalam surat Wantoro, neraka tidak ada di bawah tanah, Rendra. Neraka adalah hati manusia ketika cinta mati dan amarah berkuasa. Kalimat itu bergema di kepalanya, menutup malam itu dengan perasaan ganjil antara ketakutan dan kesadaran. Dan di kejauhan, dari arah terminal yang kini sepi, seorang pria bertopi hitam berdiri sendirian, memandangi tiang lampu tempat Wantoro terakhir bertarung. Di tangannya tergenggam kalung besi tua yang berkarat, sama persis dengan yang dulu dimiliki Wantoro.
Angin malam berhembus lembut, membawa bisikan samar yang hanya terdengar seperti satu kata. Belum berakhir, angin dini hari berhembus lembut menyusuri terminal Jatimulya yang sunyi. Lampu-lampu jalan redup memantulkan cahaya pucat di atas aspal yang basah oleh embun. Di sudut terminal, di bawah tiang lampu tempat Wantoro dulu menumpahkan darah dan penyesalan, kini berdiri seorang pria bertopi hitam. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan, namun sorot matanya dingin, penuh beban masa lalu. Dialah Ragil, anak tiri Wantoro yang dulu ditinggalkan sejak kecil, seorang anak yang tumbuh tanpa arah, menyimpan dendam pada dunia, dan baru tahu kebenaran setelah membaca surat terakhir ayah tirinya. Ragil menggenggam erat kalung besi tua milik Wantoro, benda yang kini menjadi simbol kutukan sekaligus kenangan. "Ayah, apa semua ini harus berakhir seperti ini?" bisiknya lirih, matanya menatap langit kelam. Ia tahu ayah tirinya bukan malaikat, tapi juga bukan iblis sepenuhnya. Wantoro telah mengorbankan segalanya untuk menebus dosa, bahkan nyawanya sendiri. Namun di dada Ragil masih berkecamuk rasa marah pada dunia yang memperlakukan ayahnya seolah hanya sampah yang pantas dibuang. Di tengah keheningan itu, langkah kaki berat terdengar. Rendra muncul dari balik bas yang terparkir, menatap Ragil dengan hati-hati. "Kau, siapa sebenarnya?" tanyanya perlahan. Ragil menoleh, dan dalam sorot matanya Rendra melihat sesuatu yang tak asing, tatapan Wantoro. "Aku bukan siapa-siapa," jawabnya dingin. "Aku hanya datang untuk memastikan bahwa nama Wantoro tidak dilupakan dengan kebencian." Ia lalu meletakkan kalung itu di tanah, tepat di bawah tiang lampu, dan menunduk lama. Rendra mendekat perlahan. "Ayahmu bukan orang jahat, Nak. Ia hanya korban dari kehidupan yang keras dan dunia yang tak memberinya kesempatan kedua." Ragil tersenyum tipis, tapi air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku tahu, dan aku tak akan menjadi seperti dia. Aku ingin menulis akhir yang berbeda untuk nama Wantoro." Kalimat itu membuat Rendra terdiam. Untuk pertama kalinya, beban yang menggantung sejak kematian Wantoro seakan mulai menguap bersama udara dingin pagi. Beberapa minggu kemudian, sebuah monumen sederhana berdiri di sudut terminal Jatimulya. Di bawahnya tertulis, "Lebih besar dari, untuk Wantoro, pria yang jatuh ke dalam kegelapan, namun berani menyalakan cahaya di akhir hidupnya." Orang-orang datang, bukan untuk menyanjung kekerasannya, tapi untuk mengenang keberanian seorang manusia yang berani menyesali dosa dan mengubah arti kekuatan sejati. Terminal itu kini menjadi simbol kedamaian baru, tempat di mana para sopir dan penjual kecil merasa aman kembali. Rendra menulis kisah terakhir tentang Wantoro dan Ragil. Dalam artikel itu ia menutup dengan kalimat, "Kekerasan tidak akan pernah menjadi jalan menuju keadilan. Tapi pengakuan dan penyesalan bisa menyalakan harapan bahkan dari sisa-sisa neraka." Artikel itu menjadi viral, dan banyak orang mulai berbicara tentang pentingnya kesempatan kedua bagi mereka yang tersesat. Surat Wantoro benar-benar menjadi api kecil yang menyalakan kesadaran di hati banyak orang. Malam terakhir, Ragil berdiri di depan monumen itu sendirian. Ia memandangi tulisan nama ayahnya sambil berkata pelan, "Aku akan hidup bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian untuk memaafkan." Angin berhembus lembut, membawa suara seperti bisikan halus, seolah dari kejauhan Wantoro menjawab, "Itulah makna kekuatan sejati, Nak." Ragil menatap langit penuh bintang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Pesan moral, kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menaklukkan orang lain, melainkan keberanian untuk menghadapi masa lalu dan menebus kesalahan. Tidak ada manusia yang benar-benar jahat, hanya hati yang kehilangan arah. Selama masih ada penyesalan, masih ada harapan untuk kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Seperti Wantoro, kita semua punya masa lalu kelam, tapi yang menentukan akhir kisah kita bukanlah dosa, melainkan keberanian untuk berubah.